Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, di video kali ini kita akan membahas terkait manga spin-off Jack the Ripper chapter ke-17, yang mana ternyata selain Jack the Ripper yang menyusup ke kapal dari Pimon, ternyata di situ juga ada anggota The Mother Goose yang ingin menantang bertarung kepada seluruh 5 anggota dari Nightfall. Jadi akan seperti apakah kisahnya di video kali ini? So tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka dengan diperlihatkan setelah berkumpulnya 5 pemimpin besar dunia bawah London. Mereka berkumpul karena ada suatu hal yang ingin mereka sampaikan dan juga ingin mereka gapai. Di sini, sembari mereka menunggu Tuan Nightfall, orang-orang pun yang melihat kejadian tersebut mengatakan, pemimpin dari 5 organisasi besar berkumpul. Apa yang ada di pikiran orang-orang ini? Apa yang akan terjadi di London malam ini? Kita sudahi saja. Setiap orang yang mengintip pertemuan anggota Fog secara misterius, pasti mereka menghilang. Lebih baik kalau kita tidak mengintip mereka, ya kan? Lalu setelah itu kita pun diperlihatkan di meja pertemuan 5 pemimpin besar yang menunggu kehadiran Tuan Nightfall. Lalu kemudian Pimon mengatakan, apa ini pertama kalinya dalam 5 tahun kita berkumpul bersama seperti ini? Kemudian Enchain berkata, maksudku, Pimon masih menjadi kakek-kakek meski sudah 5 tahun tidak bertemu, iya kan? Kemudian Bjorn pun menambahkan, hahaha, tapi dia kakek yang spesial, bukankah dia sudah hidup sekitar 300 tahun? Wah, ternyata Pimon merupakan kakek-kakek yang sangat panjang umur ya, dia mampu hidup sepanjang 300 tahun lamanya. Kemudian di sini Alaric pun mengatakan, 300 tahun, aku tidak bisa menunggu selama itu. Hoi Pimon, di mana Tuan Fog? Waktu adalah logam, ya kan? Mendengar hal tersebut, Enchain berkata, kalau kau berkata seperti itu, mungkin lebih tepatnya waktu adalah uang, ya kan? Tidak hanya wajahmu yang tajam, tapi kau juga sulit diajak mengobrol. Dasar Alaric sialan. Pada saat mendengar itu, Alaric hanya terdiam saja, tetapi Lord Morton mengatakan, sudahlah tidak masalah, langsung ke intinya saja Pimon. Kemudian di sini Pimon menjelaskan, sudah 5 tahun sejak organisasi dipecah atas perintah Tuan Fog, dan kita terus memperluas kekuatan kita. Sekarang dia telah menguasai hampir seluruh dunia bawah London. Mendengar itu orang-orang mengatakan, kau benar, sudah saatnya kita untuk memenuhi tujuan Tuan Fog, yaitu menjatuhkan kerajaan Inggris. Dan di sini nampak setelah mendengar perkataan tersebut, Bjorn yang sangat bahagia. Dia mengatakan, mulai sekaranglah, inilah era kita. Lalu Alaric menambahkan, sudah hampir 5 tahun berlalu, apa ini seperti panah cinta ya? Atau ini seperti cahaya dan bayangan gelap, menurut Enchain. Enchain pun menambahkan, aku akhirnya bisa mengacaukan orang-orang elit itu. Kemudian, Pimon pun menambahkan lagi, tapi untuk alasan tersebut masih ada sekitar 4 hambatan lagi yang harus dihilangkan. Yang pertama, yaitu organisasi polisi nasional yang mengatur London. Yang kedua, yaitu Royal Dragon, prajurit yang dikatakan terkuat di dunia. Yang ketiga, yaitu sebuah badan intelijen misterius yang mendukung Inggris di balik layar, yaitu Sentinel. Kemudian yang keempat adalah The Mother Goose. Meski mereka baru terbentuk, mereka adalah organisasi gelap yang merupakan satu-satunya musuh kita. Mendengar itu, Bjorn mengatakan, apa-apaan itu? Aku akan membunuh mereka semua dengan satu ayunan saja. Hahaha. Tapi di sini Pimon dengan serius mengatakan, jangan terlalu meremehkan kerajaan Inggris juga, Bjorn. Meskipun kekuatan individu tidak signifikan, saat dikelompokkan bersama terkadang mereka menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Itulah arti dari sebuah organisasi. Kemudian setelah mendengar itu, Lord Morton mengatakan, kau benar, kita juga perlu bersatu dan mengambil tindakan kalau ingin melawan Fog sama. Kemudian setelah itu, Pimon pun menjelaskan lagi, lalu ada satu orang lagi nih. Satu orang, dia cuma sendirian, tidak dalam organisasi manapun. Seorang pembunuh yang sulit ditangkap, dia yang dijuluki sebagai seniman kematian. Setelah mendengar hal tersebut, Enchain pun mulai berkomentar. Seniman kematian ya. Ngomong-ngomong, akhir-akhir ini aku mendengar banyak rumor di dunia bawah. Ku dengar kalau beberapa bangsawan yang bekerja sama denganku sudah terbunuh olehnya. Bjorn pun ikut menambahkan,
Aku juga, dan ada 5 anggota lainnya juga terbunuh olehnya. Aku harus membalas dendam padanya 100 kali lipat. Lihat saja nanti. Setelah itu kita pun diperlihatkan panel di mana Jack the Ripper dan juga Luna sedang mengobrol. Di sini Luna mengatakan dengan keras, "Fog ada di kapal ini," tapi Jack langsung menutup mulutnya dan mengatakan, "Shh, suaramu terlalu keras, Luna-san. Aku yang akan mencari Fog di dalam kapal ini. Luna, tolong tunggu di sini saja." Tapi di sini, setelah mendengar itu, Luna menolak dan mengatakan, "Aku akan mencarinya juga." Tapi Jack mengatakan lagi, "Tapi itu adalah hal yang berbahaya." Tapi Luna menjelaskan lagi, "Bukankah pekerjaan akan lebih fokus kalau satu orang mencari Fog?" Tapi Jack pun berkata lagi, "Bukankah lebih efisien membagi pekerjaan dengan 2 orang?" Pada saat sedang berhadapan seperti itu, di sini Jack menjelaskan, baiklah, tapi kalau Luna-san dalam bahaya, harap segera melarikan diri, karena kau adalah hadiahku yang berharga." Dan dari situ, Luna pun langsung menyetujuinya dan mengatakan, "Ryoka." Setelah percakapan Jack dari dengan Luna, kita pun diperlihatkan kembali ke ruangan para 5 besar. Di sini tiba-tiba saja ada yang mengetok pintu dan mengabarkan, "Tok tok tok." Pimon pun mengatakan, "Masuklah." Dan di sini orang tersebut berkata, "Permisi, aku menangkap orang yang mencurigakan dan datang untuk melaporkan." Dan pada saat dibawa, dia adalah salah satu anggota The Mother Goose. Dia mengatakan, "Oi, lihat ke atas." Lalu Bior berkata, "Haha, bukankah itu Bagi yang terkenal bodoh dari Master Goose ya? Kerja bagus, EP." Tapi mereka tidak sadar bahwa kedua pengawalnya yaitu merupakan Noah dan juga salah satu bawahan Noah dari The Mother Goose. Kemudian di sini juga EP mengatakan, "Dasar orang-orang bodoh." Hahaha. Memang benar kalau dia ini jelek dan bodoh, tapi dia ini sulit ditangkap loh. Dan ternyata pada saat membuka topengnya, dia adalah salah satu anggota The Mother Goose yang bisa menyamar. Orang itu pun mengatakan, "Aku tidak percaya aku bisa membodohi kalian dengan begitu mudahnya. Bukankah kalian itu yang 100 kali lebih bodoh darinya ya?" Mendengar hal tersebut, nampak Bior, Alaric, dan semua orang berdiri karena kedatangan penyusup. Di sini, Bagi pun yang tidak terima dikatakan bodoh mengatakan, "Keparat kau, Faye. Siapa yang kau bilang orang bodoh itu, hah?" Tapi Noah mengatakan, "Senang bertemu dengan kalian semua." Lalu kemudian satunya mengatakan lagi, "Kami adalah The Mother Goose, seperti yang dirumorkan itu." Kemudian Pimon di sini mengatakan, "Begitu ya, jadi kalian The Mother Goose si biang kerok itu. Jadi ada apa kalian datang kemari?" Lalu di sini Noah mengatakan, "Aku datang untuk menghancurkan kalian semua, termasuk Nightfog." Mendengar itu, sepertinya sebuah guyonan yang terdengar oleh para 5 besar. Bior pun mengatakan, "Haha, apa menurutmu kalian yang cuma berempat ini bisa menghancurkan kami semua, ha? Apa kalian ini Mother Goose tergabung dalam organisasi besar?" Kemudian di sini, Noah mengatakan, "Tentu saja, menurutku juga tidak." Tapi tidak lama kemudian dari situ terdengar sebuah ledakan di lambung kapal yang menyebabkan kapal dalam keadaan darurat. Di sini orang-orang yang mendengar itu mengatakan, "Apa yang terjadi?" Kemudian Noah berkata lagi, "Aku sudah mempersiapkannya dengan baik. Jadi sekarang, akankah kita mengisi awal dari kekacauan ini?" Dan panel pun selesai, di mana di sini Noah menantang kelima besar untuk berduel bersama The Mother Goose. Dan kira-kira siapa yang menang nih? Silahkan isi di kolom komentar ya. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan manga spin-off Jack the Ripper chapter ke-17. Jadi gimana nih menurut minasan terkait kisahnya? Dan apakah Noah berhasil mengalahkan 5 besar anggota The Nightfog? Jadi silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. So, tetap saksikan di channel Taochan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!